Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja GKPB Jemaat Galang Ningyang Aben Base. Sungguh besar pernyataan Tuhan bagi kita semua sepanjang malam lalu, sehingga kita boleh melewati sepanjang malam lalu dengan selamat, dan kita boleh melihat hari Tuhan yang baru. Kita boleh kembali melakukan segala aktivitas kita hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh bisa mengerti apa yang dimaksud akan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang boleh kami terima sepanjang malam lalu. Oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, kami boleh bangun di hari yang baru ini dengan keadaan selamat. Kami mengucap syukur atas napas dan kehidupan yang boleh kami terima hari ini. Kami mengucap syukur atas hari-Mu yang baru ini Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami setiap yang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang berkuasa atas kami, menolong kami untuk bisa mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Begitu juga urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir kami, Roh Kudus yang berkuasa atas kami, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan hanyalah kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama dari Yesaya 49 ayat 15 yang bunyinya demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ayat yang kedua terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8 yang bunyinya demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tema renungan kita pagi hari ini, kasih yang tak pernah melupakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 49 ayat 15 merupakan respon Allah terhadap kata-kata orang Israel yang dapat kita lihat di ayat yang ke-14. Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Di mana pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Bangsa Israel mengalami kesusahan besar sehingga merasa ditinggalkan dan dilupakan Allah. Kemudian Allah meresponnya bahwa Allah tidak akan melupakan bangsa Israel dan berjanji akan memulihkan keadaannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari Yesaya 49 ayat 15, kita diingatkan bahwa kasih Allah kepada umatnya sangatlah besar. Kasih Allah melebihi daripada kasih seorang ibu bagi anaknya. Seorang ibu bisa saja lupa atau lalai terhadap anaknya, entah karena keterbatasan manusia atau situasi hidup. Tetapi Allah tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Khususnya pada masa keputusasaan dan kesedihan, kasih Allah untuk kita tidak akan pernah gagal. Bagaimanapun situasi hidup kita, Dia mengawasi kita dengan penuh kelembutan dan kasih, dan kita dapat beristirahat di dalam keyakinan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kita.
Bukti kasih Allah yang besar kepada kita ketika Dia datang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib menggantikan kematian kita, dan dengan darahnya Dia telah menebus dosa kita dan memulihkan hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengingatkan kita Allah adalah kasih. Kasih adalah sifat Allah. Jika kita hidup tanpa kasih, sesungguhnya kita belum mengenal Allah. Kasih Allah menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup saling mengasihi, memperhatikan, saling menolong, dan hidup saling mengampuni. Kasih adalah sifat Allah sendiri, yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam sifatnya, karena kita lahir dari Dia. Oleh karena Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih Allah wajib untuk hidup saling mengasihi. Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami akan kasih setia-Mu Tuhan bagi kami setiap umat-Mu. Kasih-Mu itu sempurna bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tangan kasih-Mu Tuhan selalu terulur bagi kami, yang merindukan kami untuk selalu kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang begitu ajaib bagi kami, dan tidak ada kasih yang melebihi dari kasih-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, ajar kami, beri kami kekuatan untuk mewujudkan kasih-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami boleh hidup saling memperhatikan, kami boleh hidup saling menolong, kami boleh hidup saling mengampuni, sehingga kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi penyelamat kami, penolong kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.